Pernah kepikiran nggak sih uang kita enaknya diinvestasiin kemana ya buat masa depan? Hari ini kita bakal bedah tuntas peta jalan finansial yang jelas buat tahun 2026, fokus ke 5 aset kunci yang bisa banget mengubah kondisi keuangan kamu. Banyak banget orang yang bingung kan, duitnya ditaruh di kripto yang lagi nge-hype atau ikut skema-skema aneh, tapi ya seringnya malah kejebak. Kesalahan utamanya itu bukan di cara mereka investasinya, tapi di apa yang mereka pilih buat diinvestasikan. Nah, ini dia nih rahasia yang sering banget orang lupain. Sebelum mikirin saham, properti, atau apapun itu, perjalanan jadi kaya itu justru dimulai dari investasi yang paling penting, yang nggak akan pernah bisa hilang. Investasi ke diri sendiri. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Anggap aja ini kayak fondasi piramida kekayaan kita. Kuasain dulu yang namanya high income skill atau keahlian berpenghasilan tinggi. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, coba deh kita resapi dulu mindsetnya. Kutipan ini dalam banget loh. Ini nunjukin kalau kaya itu bukan soal panik ngejar untung. Justru ini tentang bangun stabilitas. Dan fondasi stabilitas itu, ya keahlian kita, sesuatu yang nggak bisa diambil siapapun. Bahkan pas pasar lagi jungkir balik. Nah, ini dia inti dari investasi leher ke atas. Kita lagi ngebangun kapasitas otak dan skill kita sendiri. Aset yang nantinya bakal ngasilin modal buat semua investasi kita ke depannya. Modalnya mungkin nggak seberapa, tapi potensi imbal hasilnya, wih, bisa ribuan %. Terus, skill apa aja sih yang bakal dicari banget di 2026 nanti? Coba lihat list ini. Mulai dari ngolah data pakai SQL dan Python, jualan, sampai copywriting. Ini semua bidang yang perusahaannya tuh setengah mati nyari orang jago. Kalau kamu bisa kuasain salah satunya, posisi tawar kamu bakal kuat banget. Biar kebayang, coba deh pikirin skill yang super spesifik. Contohnya tukang las bawa air. Ini kan bukan kerjaan yang semua orang bisa lakuin ya. Tapi karena dibutuhin banget sama industri perkapalan, nilainya jadi luar biasa tinggi. Dan coba lihat potensi gajinya. Orang-orang yang ahli di bidang ini bisa dapat miliaran rupiah setahun. Ini bukti nyata banget. Skill yang spesifik dan langka itu bisa ngasilin duit yang, ya ampun, gede banget. Oke, sekarang kamu udah punya penghasilan tinggi dari skill kamu. Pertanyaannya, gimana cara ngelipat gandainnya? Nah, kita naik nih ke tingkat piramida selanjutnya. Mengubah pendapatan aktif jadi kekayaan yang kerja buat kita. Waktu masuk ke dunia saham, penting banget buat bedain dua mindset ini. Jadilah investor, jangan jadi trader. Investor itu beli bisnisnya buat jangka panjang. Sementara trader, mereka cuma judi sama pergerakan harga jangka pendek yang isinya cuma panik dan ikut-ikutan doang. Terus, peluangnya di mana nih buat 2026? Nah, coba deh fokus ke sektor-sektor ini. Bank-bank kecil yang geraknya lincah, logistik yang jadi tulang punggung ekonomi kita, energi terbarukan, sama komoditas hilirisasi. Sektor-sektor ini diprediksi bakal jadi mesin pertumbuhan di fase pemulihan ekonomi berikutnya. Sekarang kita ngomongin pengganda kedua, bisnis kecil. Tapi mungkin bukan bisnis yang ada di bayangan kamu. Lihat ya kafe-kafe estetik yang keren itu. Banyak banget loh yang malah bangkrut. Jawabannya apa? Bukan di kafenya, tapi di bisnis yang nyuplai mereka. Uang benerannya itu seringkali ngumpet di bisnis yang kelihatannya ngebosenin, tapi penting banget. Kayak layanan B2B atau pemasok bahan baku. Bayangin aja, semua kafe keren itu mungkin beli biji kopinya dari satu atau dua supplier gede yang sama. Nah, disitulah keuntungan yang stabil ada. Oke, jadi kamu udah punya skill, modalnya udah dilipat gandain lewat saham dan bisnis. Terus apa? Langkah selanjutnya adalah mengamankan kekayaan itu. Kita bangun benteng yang kokoh, yaitu properti. Investasi properti itu bisa banyak jebakannya. Biar nggak salah langkah, ikutin aja strategi 3 langkah simpel ini. Pertama, cari di daerah pinggiran kota. Kedua, pastiin aksesnya gampang, ada infrastruktur penting. Ketiga, sabar, tahan buat jangka panjang. Intinya cuma satu, beli properti itu pakai lokasi, bukan pakai emosi. Keputusan kamu harus berdasarkan data, kayak akses tol atau jalur kereta, bukan karena tempatnya kerasa adem atau enak. Perasaan kamu nggak bakal naikin harga properti itu. Dan sampailah kita di puncak piramida. Aset kelima ini tujuannya bukan buat bikin kamu jadi super kaya, tapi buat ngejaga kamu tetap kaya, tetap waras, dan selalu siap sedia. Coba deh bayangin aset liquid kayak deposito atau surat utang negara tuh sebagai tempat parkir finansial. Tujuannya bukan buat ngebut, bukan buat tumbuh pesat,
Tujuannya cuma buat ngejaga uang kamu tetap aman dan siap dipakai kapan aja pas ada kesempatan emas. Nah, ini fungsi utamanya. Krisis pasar itu bukan soal kalau, tapi kapan terjadi. Nanti pas pasar saham anjlok dan semua orang panik ngejual aset-aset bagus dengan harga diskon, disitulah kamu dengan uang parkir ini bisa masuk dan belanja aset-aset itu dengan harga murah banget. Oke, setelah kita bedah semua bagiannya, yuk kita rangkum lagi keseluruhan peta jalan finansial ini. Ini dia piramida kekayaan kamu. Nomor 1, mulai dari keahlian buat naikin pendapatan. 2, pakai saham buat melipat gandakan modal. 3, bangun bisnis buat dapat arus kas. 4, amankan di properti buat nilai jangka panjang. Dan 5, selalu siapin aset aman buat perlindungan dan nangkap peluang. Ini jalur yang logis banget. Penting buat diingat ya, ini bukan skema cepat kaya. Ini rencana buat naik kelas secara finansial. Kuncinya itu cuma satu, konsisten dan strategis. Jadiin 2026 bukan cuma tahun bikin resolusi, tapi tahun di mana ada kemajuan yang nyata. Jadi, ini peta buat kamu naik kelas. Pertanyaannya sekarang, kamu mau mulai dari mana? Pesan terpenting dari semua ini adalah, ya ambil aja langkah pertama. Bangun dulu fondasi keahlian kamu. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.